Halo semuanya, saya Putri Ayu Aniza. Hari ini saya akan membedah sebuah studi kasus menarik tentang bagaimana sebuah bisnis kuliner bisa bertahan di tengah badai pandemi melalui riset yang berjudul Menata Ulang Bisnis F&B Pasca Pandemi pada Objek Sate Taichan Goreng atau STG. Pandemi COVID-19 bukan sekadar krisis kesehatan, tetapi pukulan besar bagi dunia usaha. Industri F&B di Indonesia bahkan mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 92%. STG sendiri sempat mengalami penurunan omset hingga 50% di awal masa PSBB. Lalu, bagaimana mereka bisa bangkit? Mari kita bedah menggunakan analisis manajemen strategi. Pertama, kita lihat lingkungan internal STG. Kekuatan utama mereka adalah konsep kuliner yang unik dan basis pelanggan milenial yang sangat kuat di media sosial. Namun, kelemahannya adalah mereka sempat terkejut dan tidak siap dengan regulasi PSBB yang mendadak. Secara eksternal, STG menghadapi tantangan berat berupa larangan makan di tempat atau dine-in dan adanya gelombang disinformasi atau hoax yang membuat masyarakat takut membeli makanan dari luar. Tapi di balik itu, ada peluang besar yaitu munculnya stay-at-home economy dan akselerasi teknologi digital yang mengubah cara orang berbelanja. Berdasarkan faktor tersebut, mari kita petakan dalam SWOT analisis. Kekuatan adalah branding digital yang kuat, namun kelemahannya adalah penurunan kapasitas operasional akibat protokol kesehatan. Setelah melihat dari analisis SWOT tersebut, kita dapat masuk ke analisis SWOT strategi gabungan yang lebih konkret lagi, di mana yang pertama adalah strategi SO atau Strengths Opportunity, di mana STG menggunakan tim kreatif untuk mengoptimalkan Instagram guna menjangkau konsumen yang berdiam diri di rumah. Yang kedua, strategi ST atau Strengths Street. Untuk melawan hoax dan juga ketakutan konsumen, mereka menunjukkan transparansi proses penyiapan produk yang higienis melalui konten video. Kemudian ada strategi WO atau Weakness Opportunity, di mana mereka mengalihkan fokus pendapatan dari offline ke pesanan online, takeaway dan juga delivery, melalui kerjasama dengan mitra seperti GoFood dan juga lain sebagainya. Yang terakhir ada strategi WT atau Weakness Street, di mana mereka melakukan survival innovation dengan penyesuaian norma baru agar bisnis tetap berkelanjutan. Strategi bersaing yang dipilih STG adalah diferensiasi berbasis cross-channel marketing. Mereka tidak hanya menjual sate, tetapi menjual kepercayaan dan juga pengalaman digital. Langkah implementasinya sangat terstruktur melalui 8 bauran komunikasi pemasaran. Beberapa yang paling menonjol adalah periklanan, di mana mereka menggunakan endorse seperti Rahel V-nya untuk memperkuat trust. Selanjutnya ada promosi penjualan seperti menggunakan diskon di GoFood dan juga promo buy one get one untuk pengikut Instagram. Kemudian public relation, secara rutin membagikan beras atau makanan kepada mitra driver ojek online untuk menjaga citra positif merek. Kemudian ada pemasaran interaktif, di mana mereka mengajak konsumen berdiskusi melalui polling dan juga survei di media sosial. Analisis ini terasa sangat personal bagi saya, di mana sebelumnya saya juga pembisnis UMKM yang berjualan makanan. Kami mengalami situasi yang sama persis dengan yang dihadapi oleh STG, di mana pasar sepi, pembeli takut datang, dan juga omset hilang seketika. Namun, ada beberapa perbedaan besar yang saya pelajari dari riset ini, di mana Sate Taichan Goreng berhasil karena mereka cepat melakukan transformasi digital. Sementara itu, saya harus gulung tikar karena kami belum melek teknologi. Kami tidak memiliki aplikasi ojek online, kami tidak punya Instagram untuk promosi, dan kami tidak tahu cara meyakinkan orang bahwa makanan kami aman tanpa mereka harus datang ke lapak kami. Kegagalan ini menjadi bukti nyata bahwa di era sekarang, inovasi teknologi adalah pelampung utama agar bisnis tidak tenggelam dalam krisis. Kesimpulannya,
Sate Taichan goreng membuktikan bahwa ketahanan bisnis di masa pandemi bergantung pada 3 hal, yaitu kecepatan beradaptasi, transparansi untuk menjaga kepercayaan, dan juga transformasi digital yang menyeluruh. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama para pelaku UMKM untuk terus berinovasi. Saya Putri Ayu Aniza, terima kasih dan sampai jumpa.